Islam bisa hilang dari Indonesia, Pak. Antum kalau terus-terusan begini, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi, Allah tidak menjamin Islam bertahan di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Islam bisa hilang dari Indonesia, Pak. Antum kalau terus-terusan begini, seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi, Allah tidak menjamin Islam bertahan di Indonesia kalau kita tidak dakwah dengan cara benar. Sejarah membuktikan, antum lihat, Islam menguasai dan memimpin Andalusia berapa tahun? 800 tahun. Dari tahun 75 Hijriah sampai 879 Hijriah. Masya Allah. Sekarang tinggal berapa persen? Setengah persen. Dikuasai siapa? Orang kafir. Islam tinggal setengah persen. Kita kemana-mana sulit cari masjid, sulit cari makanan haram. Gak usah jauh-jauh kita ke Andalusia. Campa yang dulu 99% Muslim, raja-rajanya dari abad ke abad Muslimun, sekarang dikuasai siapa? Gak main-main komunis. Umat Islam tinggal berapa persen, Pak? Setengah persen juga. Kalau kita tidak benar-benar berdakwah, kalau antum berpikir untuk antum mah, antum sebentar lagi juga mati, itu. Tapi untuk anak cucu kita, Islam 40 tahun lagi, 80 tahun lagi, itu. Dan tren Islam itu hilang sudah jelas. Orang sekarang sudah tidak banyak memperhatikan Islam yang murni, malah yang murni dimusuhi, yang dibela yang palsu. Kemudian orang sekarang hedonisme, materialisme, menciptakan mental-mental mudah untuk dibeli dan dibayar, sehingga maju tak gentar membela. Kemudian hadirin sekalian, kemajuan intelektual dengan spiritual tidak seimbang, dan munculnya berbagai macam kemungkaran. Coba dukem, tempat-tempat mesum, sudah tidak ada lokalisasi. Di sekitar kita sekarang sudah narkoba berkeliaran. Di sekitar kita pelacuran berkeliaran. Hancur moral kita. Kalau dulu, Pak, kemerdekaan itu banyak didorong oleh pemuda-pemuda. Sekarang pemuda kita sudah hancur. Sudah tidak ada lagi. Pemuda kita semangatnya kalau diajak konser. Pemuda kita semangatnya kalau diajak yel-yel bola. Pemuda kita semangat kalau pacaran, minimal makan. Nah, itu semangat. Kalau disuruh diajak mikir Islam, belajar Islam, ya Allah, baru 1/4 jam aja pantat panas. Antum kasih ceramah para pemuda, Pak, 1/4 jam itu aja sudah rame, gak karu-karuan. Nah, inilah, Mas, maaf, orang Indonesia itu gampang tertarik dengan penampilan, akhlak, dan juga gampang diluluhkan hati dengan materi. Makanya kristenisasi, walaupun ajaran Kristen sesat laku, Ahmadiyah sesat laku, Lia Aminuddin edan aja laku. Eden apa? Eden ya. Eden ya, Eden. Saya kira Eden. Itu laku. Oleh karena itu mari kita bangkit. Kita menggemakan dakwah. Dan ada kalimat yang mengena ke saya dari seorang profesor doktor dari Ummul Qura. Ketika saya saat antarkan ke bandara, beliau berpesan, kalau seandainya dulu Saudi mengirimkan 1000 da'i ke Yaman untuk menjelaskan tentang sunnah dan bahayanya Syiah, Saudi tidak harus dengan cukup dana 1 miliar, Saudi tidak harus mengirimkan pasukan lengkap dengan senjatanya yang dengan biaya puluhan miliar. Dakwah biayanya murah, dakwah elegan tampilnya, dakwah sangat mudah untuk dicangkup di Indonesia. Alhamdulillah, Pak, kita bebas loh. Kalau di Cina itu baru boleh belajar, itu pun Quran setelah umur 60 tahun. Ya kalau nyampe
Kalau enggak, wassalam udah. Jadi boleh hanya belajar Al-Quran, itu pun setelah umur 60 tahun. Alhamdulillah. Sekarang antum ngajar antum jangan terikat masjid ini nggak boleh. Ya Allah Pak, di mana saja kita bisa berdakwah. Anak aja di rel kereta api bisa dakwah. Yang penting di syuting. Masya Allah. Jadi antum di pos kamling, di rel kereta, di rumah sakit, ayo dakwah Pak. Kita gencarkan. Dan yang dakwah itu bukan hanya ustadz fulan enggak, semua. Dan dakwah tidak harus ceramah, khutbah. Antum sekarang punya buku kecil nih tentang Rohingya, apalagi dibagi cuma-cuma, kasihkan ke orang. Antum juga punya buku kecil-kecil di rumah, daripada keleleran. Bawa. Ketemu orang di bis, ketemu orang di kereta. Bahkan kalau saya kemana-mana itu selalu di tas buku kecil-kecil saya bawa. Apalagi delay di bandara, deketin orang, kasih buku. Masya Allah. Ternyata kadang-kadang ketemu direktur salah satu perusahaan, kadang ketemu polisi. Pernah anak kira orang biasa, ternyata kepala humas Polda Lampung, kasih buku. Alhamdulillah. Setelah itu minta lagi, tapi gratis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dakwah. Dan gak usah buku gede-gede, kasih Riyadhus Shalihin, merem. Ya. Kasih buku kecil-kecil, adab makan, adab minum, sifat sholat Nabi, cara wudhu. Kalau enggak Pak, Islam hilang, antum kegulung. Kekuatan ini sudah mengeroyok seperti yang telah disinyalir oleh Rasulullah SAW. Yushiku an tada'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat ini mengeroyok kalian seperti orang royokan makanan dari tempatnya. Tuh, demikian.